Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama terkait dengan adanya gangguan pada LRT Jabodebek yang baru 4 hari beroperasi. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan pembulian terhadap produk dalam negeri. Presiden mengajak untuk terus mendukung dan menggunakan produk buatan anak bangsa. Kereta LRT produk anak bangsa yang 100% pembuatan dan produknya menggunakan buatan dalam negeri. Setelah resmi beroperasi pada 28 Agustus 2023, LRT mengalami kendala gangguan operasional berupa keterlambatan keberangkatan dan AC yang mati di salah satu gerbong. Gangguan ini kemudian dikeluhkan masyarakat yang menggunakan LRT. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak merundung produk dalam negeri. Presiden menyebut LRT adalah kali pertama Indonesia memiliki kereta tanpa Mercedes, sehingga segala kekurangan yang terjadi akan menjadi evaluasi Inka dan juga KAI. Presiden lalu mengajak masyarakat untuk lebih mendukung produk-produk yang dihasilkan anak bangsa. Transportasi publik di negara lain disebut Presiden juga membutuhkan waktu yang lama untuk sempurna dalam pengoperasian dan melayani masyarakat. Karenanya, Presiden berharap masyarakat selalu mendukung produk dalam negeri seperti LRT dengan menggunakan moda transportasi tersebut. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa lagi yang mau bangga kalau nggak kita sebagai pemakai? Iya enggak? Bahwa kadang ada macetnya, ya perbaiki. Bahwa ada kekurangan desain, perbaiki. Memang harus seperti itu. Di Jepang buat mobil langsung juga bagus seperti sekarang ini. Berpuluh tahun. Shinkansen juga berpuluh tahun. TGV juga sama, seperti itu. Saya ngerti karena saya datang ke mereka untuk mengetahui tahapan-tahapan seperti apa. Kalau kita nggak berani memulai, dan setiap ada kekurangan kita langsung bully, orang akan nggak berani mencoba membuat sesuatu. Pemirsa, kualitas udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya saat ini menjadi gangguan bagi kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya percepatan pengendalian emisi gas buang. Terkait hal tersebut, Kemenperin terbitkan aturan surat edaran Menteri Perindustrian nomor 2 tahun 2023 tentang pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Sebagai upaya mendukung percepatan peningkatan kualitas udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Kementerian Perindustrian mengeluarkan surat edaran Menteri Perindustrian nomor 2 tahun 2023 tentang pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. Surat edaran tersebut dimaksudkan sebagai landasan dan acuan dalam pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di wilayah Jabodetabek. Dikutip dari laman Kemenperin, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Dodi Rahadi mengatakan, upaya pengendalian emisi gas buang perlu dilakukan melalui identifikasi sumber utama sebagai dasar prioritas penanganan, koordinasi dan kolaborasi stakeholder, pengawasan dan pembinaan sesuai kewenangan, serta publikasi yang bersifat edukatif. Selanjutnya, inspeksi ke sektor tertentu tidak dilakukan berulang pada objek yang sama, tetap mempertimbangkan kemampuan sektor dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat. Sementara Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko Cahyanto menyebut, ruang lingkup surat edaran Menperin meliputi kewajiban perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk menyerapkan industri hijau dan menyampaikan laporan melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional serta mekanisme verifikasi pelaporan. Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan atau gangguan ke udara ambien wajib untuk melaksanakan pengendalian emisi gas buang, menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan pengendalian emisi gas buang secara berkala.
Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan kualitas udara terbaik bukan di pagi hari, melainkan di sore pada pukul 4 hingga 5 sore. Hal ini didasarkan pada indeks PM yang berkisar 2,5 pada jam 4 hingga 5 sore. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam presentasinya di rapat kerja bersama Komisi 9 DPR pada Rabu 30 Agustus 2023 di Jakarta mengatakan kualitas udara di Jabodetabek pada sore hari lebih baik ketimbang di pagi hari. Kualitas udara di sore hari menjadi lebih baik disebut oleh Menkes Budi Gunadi disebabkan oleh perubahan particulate matter atau fluktuasi suhu cuaca. Particulate matter merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil dan berperan sebagai komponen pembentuk polusi. Particulate matter pada malam hari tertekan ke bawah oleh stratosfer karena suhu udara yang lebih dingin. Sementara pada pagi menjelang siang, particulate matter akan berkembang dan naik ke atas akibat suhu yang memanas. Kondisi itu diketahui Menkes dari pemanfaatan alat pemantau kualitas udara yang juga digunakan oleh pemerintah China dalam mengurangi polusi udara. Indonesia disebut Menkes telah memiliki 674 alat pemantau kualitas udara yang harganya berkisar 3-4 juta rupiah per alat. Menkes menyarankan agar penggunaan alat tersebut diperluas di berbagai kawasan yang rawan polusi. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki data akurat terkait kondisi kualitas udara di area Jabodetabek. Di rapat kerja bersama dengan Komisi 9 DPR Republik Indonesia, Menkes mengusulkan agar pemasangan alat tersebut dibarengi dengan teknologi gas kromatografi spektrometri. Teknologi tersebut selama ini digunakan untuk mendeteksi kandungan senyawa kimia etilen glikol pada obat sirup. Dengan bantuan teknologi tersebut, maka bentuk molekul dan kimia molekul dapat terdeteksi. Nah, Kemenkes punya dan alatnya sebenarnya nggak mahal. Untuk berat molekul pakai gas kromatografi mass spectrometry, ini yang dipakai buat GGPA ini, itu ya. Satu itu namanya EGD ini alatnya ini. Kemudian untuk bentuk molekul kita bisa pakai X-ray, untuk kimia molekul kita bisa pakai infrarednya. Nanti kita akan siapkan ini supaya nanti kalau misalnya Bekasi tinggi, kita kirim, ambil udaranya, kita cek ini penyebabnya PLTU atau apa sih, supaya tidak saling menyalahkan. Karena dengan teknologi sederhana ini bisa. Pemirsa, BPJS Kesehatan meluncurkan program baru yang disebut Pesiar. Pesiar merupakan singkatan dari Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan jaminan kesehatan sosial untuk mencapai rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2024. Direktur Utama BPJS Kesehatan Profesor Gufron Bukti membukakan program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi atau Pesiar bertujuan untuk mengakselerasi capaian Universal Health Coverage atau UHC di Indonesia selaras dengan tujuan pembangunan SDGs desa. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Pembangunan SDGs yang dimaksud berupa Desa Peduli Kesehatan yang kini memiliki 15 program prioritas. Salah satunya BPJS Kesehatan mencapai 100% cakupan penduduk desa sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Gufron mengatakan program Pesiar dihadirkan untuk mengakselerasi rekrutmen peserta dan meningkatkan keterlibatan aktif dalam JKN melalui keterlibatan perangkat daerah setempat untuk mencapai target minimal 98% penduduk sesuai RPJMN 2024. Selaras dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan telah bersinergi dengan Kemenko PMK, Kementerian Desa dan PDTT, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperluas dan meningkatkan partisipasi peserta JKN hingga di tingkat desa dan kelurahan melalui kegiatan Pesiar. Program ini kita inginkan agar bisa mensisir dan sehingga kepesertaan bisa 100% tadi. Bersama, mari kita berkolaborasi, bersinergi untuk implementasi program Pesiar di seluruh Indonesia yang akan berdampak positif terhadap pencapaian UHC, di mana tahun 2024 di RPJMN telah ditetapkan paling tidak 98% untuk kita capai. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan anggaran negara telah mengalami peningkatan 20% dan diperuntukkan untuk masalah kesehatan agar memberikan dampak positif bagi program JKN. Itu semua laporan tiap hari pasien yang rawat inap itu rata-rata 90% itu BPJS. Nah, itu artinya bahwa
kesadaran dan pemanfaatan jaminan kesehatan nasional ini sudah sangat bagus. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan pada siang hari ini juga kepada Kepala Desa Losari, Pak Tris, dan saya mengajak kepada semua kepala desa untuk terus memaksimalkan kegiatan yang hari ini di-launching, namanya Pesiar, Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.